Ya, oke. Jadi untuk analisisnya seperti ini ya, Kak. Nah, ini adalah data yang dikirimkan. Jadi disebutkan juga bahwa data ini sebelumnya sudah dianalisis ya, maka saya langsung saja menganalisis ke univariate deskriptif ya. Jadi saya tidak mengerjakan analisis ataupun data di luar dari itu. Nah, di sini untuk datanya ada dua ya. Ada data non paut dan data paut seperti ini. Ini adalah data yang dikirimkan. Nah, di sini ada 38 kuesioner ya. Nah, ini saya berikan kode P supaya lebih mudah dan bisa dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Oke, seperti ini ya untuk datanya. Nah, untuk analisis univariate deskriptif, saya dikirimkan contoh dari jurnal ya. Nah, ini dari jurnal, contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kan institution ini adalah pautnya ya. Ini saya tidak diberikan datanya, jadi yang dianalisis itu sesuai dengan tabel ini ya, deskriptif statistik. Nah, ini sesuai dengan apa yang ditugasi ya. Nah, seperti ini nanti analisisnya. Nah, untuk melakukan analisis, jadi pertama adalah kita persiapkan data terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti pada analisisnya saya menggunakan SPSS versi 30, namun ini di versi berapapun sama saja ya, proses maupun datanya sama. Oke, kita buka aplikasi SPSS. Oke, nah seperti ini ya. Kita copy ini. Nah, seperti ini kita copy. Kita paste di variable view. Nah, ini name. Paste. Nah, kemudian kita masukkan datanya ya. Nah, ini kita masukkan datanya keseluruhan, copy ya seperti ini, lalu kita paste di sini data view. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa dilakukan analisis. Jadi yang pertama adalah kita menghitung seperti yang dicontohkan ya ini ya, jadi supaya tidak salah paham. Nah, yang dicontohkan adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini yang dicontohkan. Jadi di sini juga tidak ada ya disebutkan analisis deskriptifnya itu berdasarkan dimensi atau subdimensi. Jadi semuanya ini menjadi satu ya. Jadi X ada satu variabel, satu set variabel ya. Kemudian Y juga sama, ini adalah satu set variabel. Seperti itu. Oke, nah kita hitung dulu deskriptif ini ya, deskriptif sebaran jawaban responden. Nah, sebaran jawaban responden itu kita menghitung yang ini ya. Nah, kita menghitung yang gini. Untuk caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu klik frequencies. Nah, kita masukkan seluruhnya ya, dari P1 sampai dengan P38. Nah, ke kolom variabel seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil univariate deskriptifnya dari data non paut ya. Nah, kemudian untuk nilai ini ya, nilai mean dan standar deviasi, itu analisisnya seperti ini. Klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Oke, kita masukkan P1 sampai dengan P38, kemudian klik OK. Nah, ini ya, jadi yang digunakan nanti adalah mean dan standar deviasi. Nah, untuk interpretasinya ini tinggal kita copy ya, dari P1 sampai P38 di blok seperti ini. Kemudian kita tekan CTRL. Nah, ini kita klik yang deskriptif yang ini ya. Nah, klik kanan lalu copy. Kita masukkan ke Excel. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke dalam tabel interpretasinya. Nah, tabel interpretasi itu yang ini ya. Nah, yang ini. Ini kita copy. Contoh ya, dicontoh saja untuk cara memasukkannya bagaimana. Nah, di sini kan ada ini ya, P1 sampai dengan Nah, contoh kita untuk mengisi yang P1 ya, untuk kuesioner pertanyaan 1.
Oke, nah gini kita bisa hapus dulu ya. Nah ini bisa kita hapus dulu. Dan untuk persentase seperti ini rumusnya, jadi menggunakan rumus Excel. Nah ini bisa diikuti rumusnya. Oke, untuk belum berkembang itu adalah kode 1. Nah ini ya, 1 ini. Jadi kita masukkan pada data yang ada di kolom frekuensi. Nah ini klik kanan, kita copy di end ya seperti ini. Kemudian 2 ya. 2 itu adalah untuk kode yang mulai berkembang ya. Kita copy, kita paste di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian 3. Nah, seperti ini. Kemudian 4. Oke, seperti itu ya. Kemudian P2 sama ya, prosesnya tinggal diulang saja. Ini copy, kita paste di sini. Kemudian 2 ya, copy, paste di sini. Oke, seperti ini ya. Dan untuk persentasenya ya nanti tinggal double klik saja. Nah, seperti ini. Nanti otomatis akan terisi. Nah, sama juga dengan pertanyaan ketiga ya, tinggal copy saja seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal double klik saja, maka persennya akan muncul. Dan untuk min dan standar deviasi kita copy dari sini ya. Nah ini kita copy dari sini, lalu kita paste di sini. Oke, seperti ini ya. Nanti tinggal diteruskan sampai ke pertanyaan nomor 38 ya. Nah seperti itu untuk caranya, nanti tinggal diulang saja. Dan untuk data PAUD ini ada 180 responden. Nah ini kita bisa save dulu ya. Nah ini nanti di save datanya. Nah ini seperti yang saya buat ya, seperti ini. Jadi saya juga nggak tahu juga ya kenapa disalahkan analisisnya atau bagaimana, karena ini sudah sesuai ya dengan apa yang dicontohkan di sini. Jadi kalau misalkan ada yang kurang dari analisis ini, nanti saya tambahkan ya sesuai dengan jurnal ini. Oke, nah untuk ini nanti di save ya, di save. Nah ini kita buat file baru seperti ini. Nah kita masukkan untuk data PAUD. Ini ya sama, karena jumlah kuesioner juga ada 38. Kita copy saja. Nah ini 38. Oke, kita masukkan data PAUD. Copy. Data view. Nah seperti ini ya. Analisisnya sama seperti tadi, frequencies ya. Nah ini. Dan untuk min dan standar deviasi, deskriptif. Nah seperti ini ya. Nah ini sama. Untuk interpretasinya juga sama. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang diminta ya, tidak ada yang kurang. Namun kalau misalkan nanti ada yang tidak sesuai dengan analisis yang ada di jurnal ini, nanti saya tambahkan. Oke, sekian, terima kasih.